Di sebuah pembangkit listrik yang terletak jauh dari pusat kota, sekelompok karyawan sedang merayakan ulang tahun salah satu rekan kerja mereka. Namun suasana mendadak berubah ketika kamera pengawas menampilkan sesuatu yang mencurigakan. Seorang pekerja ditugaskan untuk memeriksa bayangan aneh yang tampak bergerak di dalam sebuah poros. Tanpa diduga, ia malah disergap oleh makhluk asing yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Dalam keadaan panik, ia berusaha kembali ke ruang kerja. Tetapi sekumpulan makhluk itu mengejarnya dan segera menyerang siapapun yang berada di dalam gedung. Pertumpahan darah pun terjadi, hingga akhirnya tak ada seorang pun yang selamat. Saat gerhana menutupi cahaya matahari, kawanan binatang buas mulai muncul di berbagai belahan dunia, menimbulkan kehancuran masif dan menewaskan jutaan orang. Militer dikerahkan untuk melawan para monster dalam peperangan besar yang berlangsung sepanjang gerhana. Media kemudian menamai peristiwa tersebut sebagai Day of Reckoning, atau Hari Perhitungan. Konflik tersebut mengorbankan jutaan jiwa dan menguras sumber daya dalam jumlah yang luar biasa. Meski begitu, pada akhirnya seluruh monster berhasil dimusnahkan, dan umat manusia pun memulai upaya membangun kembali peradaban. Sebagai bentuk pencegahan, mereka merancang sebuah sistem perlindungan bernama Gerbang, yang berfungsi sebagai benteng jika makhluk-makhluk itu suatu saat kembali menyerang. 15 tahun berlalu, kehidupan tampak mulai kembali stabil dan teratur. Seorang pria bernama Dev bekerja sebagai petugas kebersihan. Tugasnya adalah masuk ke dalam saluran ventilasi untuk membersihkan bangkai hewan yang sudah habis hidupnya. Meski upah yang diberikan perusahaannya sangat rendah. Sementara itu, Laura, seorang guru di sekolah terdekat, menjalin hubungan pertemanan dengan Milton, rekan sesama guru yang sering mengajaknya bepergian. Setelah melalui berbagai kesulitan hidup dan lama bercerai dari Dev, pada hari itu Laura akhirnya menerima ajakan Milton. Di sisi lain, putra mereka yang bernama Tyler sedang bersama pacarnya, Maddie, yang mulai dilanda kecemasan menjelang datangnya gerhana berikutnya. Selama 15 tahun terakhir, telah terjadi beberapa kali gerhana, tetapi tidak ada yang terjadi pada mereka. Tyler meyakinkannya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sementara itu, staf dari salah satu gerbang menelepon petugas bernama Garrett dan mendesaknya untuk datang, karena mereka telah memverifikasi bahwa telah terjadi aktivitas seismik yang cukup besar dan operasi penahanan telah diizinkan. Garrett tiba di gerbang dengan kesan bahwa ini bukan sesi latihan. Hanya setelah dia memeriksa semua sistem, sebuah kotak listrik meledak, yang mengakibatkan hilangnya seluruh catu daya jaringan. Dev pergi ke rumah Laura di kota untuk menjemput Tyler, dan sementara anak itu bermain game FPS, kedua orang tuanya bertengkar satu sama lain. Laura belum memaafkan Dev atas kegagalannya untuk mendukungnya selama bencana terakhir, yang terjadi saat dia mengandung Tyler, dan ternyata Dev tidak ada di sana untuknya. Ketika Tyler menghentikan mereka, dia diberi kesempatan untuk pergi bersama ayahnya. Sang ayah menerima telepon dari seorang paman bernama Ted di tengah malam. Paman Ted yakin bahwa hari perhitungan berikutnya akan terjadi besok, dan dia mendorong Dev untuk membawa keluarganya ke tempat penampungan sebelum gerhana dimulai. Jadi Dev menerima ajakan paman Ted. Ketika Tyler menonton berita, dia merasa kesal ketika mengetahui bahwa jutaan ikan habis hidupnya ditemukan di pantai-pantai di seluruh dunia. Apalagi sudah 15 tahun sejak tanda ini terlihat. Pada saat yang sama, makhluk pertama yang muncul di pintu masuk, secara diam-diam berjalan menaiki anak tangga. Laura menelepon Dev pada saat yang sama, menyampaikan kabar bahwa Milton telah membuat reservasi di tempat penampungan, dan mendesak Tyler untuk kembali ke rumah. Selama perselisihan antara Dev dan Laura, Tyler menerima pesan teks dari Maddie yang memintanya untuk meninggalkan rumah secara diam-diam, dan meminta Tyler untuk tetap bersamanya. Ketika Dev mencari Tyler yang sudah melarikan diri, dia menemukan sebuah catatan sederhana di kamarnya yang berisi nomor teleponnya. Terlepas dari kenyataan bahwa tempat penampungan sudah penuh, Milton terus mendesak Laura, karena mereka harus sampai di sana secepat mungkin. Milton dengan menggunakan perangkat lunak khususnya untuk melacak nomor telepon, dapat menemukan Tyler di taman bermain setelah Laura melaporkan bahwa dia hilang. Terungkap bahwa Tyler sedang bersama Maddie, yang cukup cemas dan ketakutan, karena ketidakhadiran orang tuanya. Ada jaminan bahwa Tyler tidak akan pernah meninggalkannya, seperti yang dilakukan ayahnya. Indikasi lain bahwa hari perhitungan akan segera terjadi adalah kemunculan kawanan burung yang sangat banyak di langit, yang disertai dengan teriakan keras. Semua orang yang berada di taman bergegas pergi dengan panik, dan tak lama kemudian, jalanan dipenuhi oleh keluarga yang berusaha keluar dari kota. Ketika Dev mendengar burung-burung terbang, dia memutuskan untuk meninggalkan kendaraannya dan melanjutkan pencarian dengan berlari. Hal ini dikarenakan dia terjebak dalam kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Ketika petugas gerbang mendengar suara-suara aneh, mereka segera memeriksa sistem. Ada penampakan makhluk yang tidak terduga, yang segera mulai menyerang salah satu dari mereka.
Selama pasukan lain melepaskan tembakan, Garrett berhasil melarikan diri. Tetapi tampaknya makhluk itu tidak terpengaruh oleh peluru biasa. Saat sirene darurat mulai berbunyi di seluruh kota, Dave menemukan Tyler dan Maddie tepat pada waktunya. Laura dan Milton telah tiba, sehingga mereka bertiga dapat melarikan diri dengan mobil Milton. Kota menjadi kacau balau, dan hanya tersisa 1 jam lagi sebelum gerhana dijadwalkan terjadi. Orang-orang berusaha melarikan diri dari situasi tersebut, menyebabkan kemacetan lalu lintas di setiap rute. Para pemuja terlihat berjalan-jalan di sekitar kendaraan, menakut-nakuti para pengemudi dengan wajah yang dicat dan keyakinan bahwa kiamat sudah dekat. Keluarga tersebut berhenti untuk waktu yang lama, dan mereka menyaksikan para pemuja tersebut. Keluarga tersebut berhasil mencapai tempat penampungan berkat Milton yang mengemudikan mobil dengan cepat, yang dilakukannya saat dia akhirnya melihat sebuah kesempatan. Selain itu, ada banyak sekali kebingungan di sini, dengan banyaknya orang yang meminta tempat di dalam. Tetapi pihak militer mengatakan bahwa hanya wanita dan anak-anak yang diizinkan masuk. Begitu Tyler berbaris untuk ke tempat penampungan, dia berubah pikiran dan kembali kepada ayahnya, mengatakan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkannya. Meskipun Dave telah menginstruksikan Tyler untuk menemani Laura dan Maddie di dalam tempat penampungan. Pada saat itu juga, papan menunjukkan bahwa tempat penampungan telah terisi penuh, mendorong para wanita yang menemaninya keluar dari barisan. Dave ingin pergi ke tempat persembunyian Ted di padang pasir. Namun Milton menyarankan untuk bersembunyi di sekolah, karena lebih dekat dan memiliki ruang bawah tanah. Grup ini memperdebatkan banyak alternatif yang tersedia bagi mereka. Hampir seketika, mereka terjebak dalam kemacetan lalu lintas lainnya, memaksa mereka untuk keluar dari kendaraan tepat ketika gempa bumi melanda wilayah tersebut dan gerhana dimulai. Saat kegelapan menyelimuti planet ini, mulailah para monster menyerang umat manusia. Seperti yang mereka lakukan 15 tahun yang lalu, para monster segera menguasai kota dan mulai membantai tanpa belas kasihan. Dave yakin bahwa mereka harus meninggalkan kota dan ingin mengemudi. Tetapi Milton sangat marah karena ini adalah mobilnya, dan dialah yang tahu cara menyelamatkan semua orang. Hal ini menyebabkan pertengkaran terjadi, dan tinju saling bertukar. Tetapi perkelahian terputus saat monster terbang menangkap Milton, dan akhirnya, dia pun habis. Dave mendorong Laura ke dalam mobil saat dia berteriak, dan kemudian dia mengambil alih kendali kendaraan, sehingga dia akhirnya bisa membawa keluarganya keluar dari kota. Saat mereka melakukan perjalanan menyusuri kanal, mereka merenungkan apakah monster-monster itu dikirim oleh Tuhan atau tidak, dan mendiskusikan berbagai hipotesis tentang asal-usul makhluk-makhluk itu. Dave membutuhkan kendaraan baru beberapa waktu kemudian, karena mobilnya pada akhirnya akan kehabisan bensin. Ketika Dave berhenti di samping sekelompok mobil yang ditinggalkan, dia mulai menyelidiki interiornya dan menemukan adanya mayat di dalamnya. Pengemudi yang bersembunyi di kursi belakang menariknya ke bawah saat dia mengungkapkan bahwa ada monster yang mendekat. Untungnya saat mendekati kedua orang tersebut, monster itu gagal mendeteksi mereka dan melanjutkan perjalanannya. Dia terus mencari lebih banyak korban di dalam mobil. Dave dengan hati-hati dan diam-diam mengarahkan kendaraan kembali ke Laura dan anak-anak. Tepat ketika monster itu menemukan salah satu korban yang habis hidupnya dan mulai memakannya. Sekarang dengan kedua mobil yang berdiri bersebelahan, Laura dan anak-anak berusaha untuk berpindah dari satu mobil ke mobil lainnya dan melintas di antara keduanya. Meskipun anak-anak itu sangat diam, makhluk itu tetap menyadari keberadaan mereka dan mengejar mereka. Setelah pria tua itu keluar dari kendaraan, dia mencoba untuk menghentikan laju monster itu dengan menyemprotnya dengan garam. Namun hal ini hanya menghentikan sementara pergerakan monster tersebut, karena monster itu kemudian menyerang pria tersebut, dan akhirnya, dia pun habis. Sementara kawanan monster mendekati kota dari segala arah, keluarga tersebut memanfaatkan pengalihan ini dan akhirnya pergi dari wilayah tersebut. Mereka menggunakan rute yang telah ditinggalkan di pegunungan. Tempat perlindungan Ted yang merupakan bunker yang seluruhnya terbuat dari beton, akhirnya tercapai juga. Keluarga tersebut mulai berteriak dan menggedor-gedor pintu untuk mencoba masuk. Tetapi meskipun pintu ditutup dan ada kamera di atap, tidak ada seorang pun yang keluar dari bunker. Fakta bahwa Ted duduk di depan komputernya dan menonton mereka melalui kamera web, sementara seseorang menodongkan pistol ke kepalanya, adalah sesuatu yang tidak disadari oleh mereka. Pada saat itu juga, segerombolan monster muncul di pegunungan dan mulai berlari menuju tempat yang aman. Dave memutuskan untuk membela orang-orang yang dicintainya dengan mengambil sebuah besi ban, sementara keluarganya dalam keadaan ketakutan. Namun saat mereka akan memasuki bunker, pintu akhirnya terbuka, dan mereka bergegas masuk ke dalam. Selain itu, keluarga ini dikejutkan dengan kehadiran Garrett, yang mereka temui bersama Ted dan istrinya bernama Stella. Karena ayahnya pernah menjadi teman tempur Ted di masa lalu, dia datang ke sini untuk memohon bantuan setelah terpisah dari unitnya. Kepemilikan Garrett atas senjata api terlihat oleh Dave, yang menyebabkan dia merasa curiga.
Grup ini kemudian makan bersama. Tetapi di monitor, mereka tidak bisa tidak melihat bahwa para monster berusaha mendobrak pintu, yang menyebabkan semua orang merasa cemas. Penggunaan radio sia-sia, karena mereka hanya dapat mendengar tangisan dari orang-orang di dalam. Ketika Maddie bertanya tentang cara para monster melihat mereka, Garrett menjawab bahwa mereka bereaksi terhadap cahaya dan panas, tetapi dia penasaran apakah mereka melihat jiwa manusia atau tidak. Dia juga menceritakan kisah bagaimana dia lolos dari hari perhitungan pertama. Pada saat itu, dia bekerja di kilang minyak. Dan ketika monster mulai berdatangan, dia bisa melarikan diri dengan menyelam ke dalam genangan lumpur asin. Setelah dia mengubur dirinya sendiri, dia dipaksa untuk mendengarkan para monster saat mereka membantai semua teman dan rekan kerjanya. Ted memberi isyarat kepada Dev untuk mengambil dan menyembunyikan pisau, sementara Garrett sibuk dengan ceritanya. Ted tidak menyadari bahwa makhluk yang menyerupai kelabang merayap masuk ke dalam lubang kecil di jala yang menutupi jendela pada saat yang bersamaan. Setelah itu, Garrett membuat pengumuman bahwa dia akan bertugas jaga terlebih dahulu. Ted yang menatap Dev dengan penuh hati, mendesak yang lain untuk tetap tinggal dan bermain kartu daripada tidur. Ketika Stella menawarinya minuman beralkohol, Garrett merasa curiga dengan gerak-gerik orang-orang ini, jadi dia mengeluarkan pistol dari sarungnya dan meminta Dev untuk menjauhkan pisaunya. Setelah bertahan hidup untuk pertama kalinya, dia sekarang bertekad untuk bertahan hidup sekali lagi, apapun konsekuensinya. Garrett hanya mendorong Tyler menjauh darinya, saat dia tiba-tiba meluncurkan dirinya ke arahnya dalam upaya untuk mencuri pistol tersebut. Hal ini menyebabkan perdebatan terus berlanjut. Tetapi Maddie mengakhiri pertengkaran dengan menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi mendengar monster. Kemudian, makhluk mirip kelabang muncul dari balik dinding dan menggigit Stella. Dev memukul Garrett untuk mengambil pistolnya dan kemudian mencoba menembak monster tersebut. Sementara Ted menyerang makhluk tersebut dengan cara mencabutnya dari leher istrinya dan kemudian menaburkannya dengan garam. Tetapi Maddie mampu menghabisi makhluk kecil itu dengan pisau meskipun makhluk itu berhasil menghindari semua tembakan. Dan akhirnya, dia pun habis. Setelah itu, mereka berusaha menghentikan pendarahan Stella dan mengikat Garrett. Tetapi mereka membutuhkan perhatian medis yang ekstensif agar berhasil. Pada saat yang sama, mereka melihat seekor binatang buas yang terus-menerus menggedor pintu depan, mencoba untuk masuk. Dev menyarankan agar mereka pergi, tetapi Ted yakin bahwa mereka tidak boleh keluar. Karena dia yakin bahwa istrinya tidak akan bisa hidup di luar bunker. Ada lorong bawah tanah di bawah bunker yang terhubung ke pegunungan, dan Stella mendesaknya untuk pergi ke sana. Setelah Garrett menjelaskan mengapa akan menguntungkan semua orang jika dia membantu mereka, grup tersebut tidak yakin apakah mereka harus mempercayainya ketika dia mengklaim bahwa dia memiliki kendaraan dengan tangki penuh, dan dia dapat mengangkut semua orang ke pintu gerbang. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa mereka harus melarikan diri, tetapi sebelum mereka melakukannya, Ted mengungkapkan bahwa dia memiliki gudang senjata yang besar, dan semua orang mempersenjatai diri mereka sendiri. Dev membuka pintu masuk dan menghabisi binatang pertama yang datang melalui pintu sebelum bergabung dengan yang lainnya. Setelah mereka mengamankan bunker, mereka keluar dari bunker, di mana mereka mengamati Stella yang kesulitan berjalan, karena perubahannya yang terus berlanjut menjadi binatang buas. Setelah beberapa waktu berlalu, mereka menuju ke sebuah jalan ketika Tyler melihat sesosok makhluk yang berdiri di sana. Maddie berusaha untuk menyentuh makhluk tersebut, namun Tyler mencegahnya, karena makhluk itu tampaknya sudah habis hidupnya. Tiba-tiba sebuah tentakel panjang muncul dari sebuah lubang di tanah dan mencengkram kakinya, berusaha menariknya menjauh dari situasi tersebut. Maddie menjerit-jerit panik, sementara Tyler dan Dev menahannya, jadi Laura menembaki tentakel tersebut untuk membuatnya kembali. Setelah Maddie dibebaskan, kelompok tersebut melarikan diri, dan Garrett berhasil membujuk Dev untuk melepaskannya dari ikatan, sehingga dia dapat membantu jika terjadi serangan lain. Yang tidak disadari oleh orang lain, adalah bahwa Dev menyembunyikan cedera di lengannya. Mereka sampai di puncak gunung pada waktu kemudian, dan menemukan bahwa kota sedang terbakar. Ketika mereka akhirnya menemukan kendaraan Garrett, mereka benar-benar kecewa, karena mobilnya tidak dapat dinyalakan. Garrett melakukan upaya terakhir untuk menghidupkan kembali mesinnya saat monster muncul di puncak gunung, dan mulai menghampiri mereka. Sementara itu, Stella mencuri pistol Ted dalam upaya untuk mengakhiri situasi untuk dirinya sendiri, sebelum dia menyelesaikan transformasinya. Ted langsung terlibat dalam negosiasi dengan Stella, hingga dia melepaskan pistolnya dan memintanya untuk masuk ke dalam kendaraan. Namun Dev menarik Ted kembali, sadar bahwa kecil kemungkinan untuk berhasil. Stella dengan sabar menunggu kedatangan para monster yang segera memangsanya, dan akhirnya, dia pun habis. Pada akhirnya, Garrett berhasil menyalakan mobil, dan mereka pun berhasil melarikan diri, meninggalkan para monster di belakang. Mereka menangkap sebuah transmisi radio dalam perjalanan dan mengetahui bahwa hampir semua tempat penampungan telah hancur, karena tidak dapat bertahan dari serangan tersebut.
Seiring berjalannya waktu, mereka berjalan menuju gerbang. Tetapi tidak ada yang menjawab radio, dan pintunya sedikit terbuka. Setelah masuk ke dalam dengan hati-hati, mereka mendapati bahwa tidak ada listrik. Garrett dan Dave memutuskan untuk memulihkan aliran listrik. Sementara yang lain yang menyadari luka di punggung Ted, mencari kotak P3K. Garrett mengatakan bahwa gerbang tersebut dipersiapkan untuk serangan kedua, dan bertonton air garam telah dimasukkan ke dalam. Tetapi lubangnya terlalu dalam. Sementara yang lain merawat Ted, Dave berusaha memulihkan listrik. Segera setelah listrik pulih, Dave dan Garrett mulai berjalan kembali. Namun Garrett tiba-tiba merasakan darah menetes di telapak tangannya. Dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat sesosok monster yang mengaum dalam kegelapan. Garrett menawarkan untuk bersembunyi di gudang kimia, karena pintunya tahan ledakan, dan kedua orang tersebut kembali ke kelompok untuk memperdebatkan alternatif mereka, karena hanya ada 2 jam lagi sebelum gerhana berakhir. Garrett diserang oleh monster segera setelah mereka keluar dari fasilitas medis, dan dia dan Dave terlibat dalam perjuangan untuk menangkis makhluk tersebut. Keributan yang mereka hasilkan telah menarik perhatian monster lebih lanjut, meskipun faktanya mereka berhasil mengalahkan makhluk itu. Karena takut, Garrett berlari ke sebuah pintu dan menutupnya di belakangnya, meninggalkan semua orang di belakangnya. Dia kemudian memberikan suntikan pada dirinya sendiri untuk memulai proses membalikkan metamorfosisnya. Ketika Dave membawa keluarganya ke ruangan yang berbeda, dia menemukan bahwa tangki tersebut terletak di sisi berlawanan dari dinding, di mana terdapat serbuk-serbuk garam. Karena itu dia membuat rencana, yaitu dia akan mengarahkan air garam melalui pipa-pipa tangki untuk mencegah monster masuk. Pada saat itu pintu hancur, memaksa keluarga tersebut untuk melarikan diri. Dave sedang merangkak melalui sistem ventilasi ketika dia melihat seekor monster di dalam ruang sedang memakan korbannya. Dia berusaha untuk tetap tenang saat dia mendekati tangki dan membuka keran, yang menyebabkan air mulai mengalir ke dalam wadah. Setelah itu, Dave merangkak kembali ke atas, tetapi monster itu mendeteksi dirinya dan mulai mengejarnya, mencengkeram kakinya dalam usahanya. Serangan balasan Dave adalah dengan menaburi monster tersebut dengan garam, yang pada akhirnya membuat makhluk itu habis hidupnya dengan menjadi debu. Pada saat yang sama, orang-orang yang tersisa menemukan bahwa mereka dikepung oleh monster, dan Tyler mulai menembaki mereka. Pengeras suara tiba-tiba mengeluarkan suara Dave, meminta mereka untuk mengaktifkan alarm kebakaran. Suara Dave didengar oleh semua orang. Jadi sebelum mengejar monster-monster itu dengan kapak, Ted memohon kepada Tyler untuk menjaga keluarganya. Namun beberapa hewan menyerangnya sekaligus, dan akhirnya, dia pun habis. Monster-monster itu semakin mendekat, dan saat Tyler terus menembak, dia akhirnya kehabisan amunisi. Sebagai solusinya, dia mengaktifkan alarm kebakaran, yang menyebabkan air garam mulai mengalir ke seluruh monster. Hal ini menyebabkan monster-monster itu meledak menjadi debu sambil berteriak kesakitan, dan akhirnya, mereka pun habis. Pada saat itu juga, gerhana berakhir, dan semua monster mulai memanfaatkan gerbang untuk kembali ke dunia mereka, yang mengakibatkan gempa bumi lainnya. Garrett yang menjadi gila akibat metamorfosis, ada di sana saat Laura dan anak-anak berusaha untuk mulai bergerak juga. Dia menembak Tyler dan mengenai bahunya, tetapi sebelum dia dapat menembak lagi, Dave datang dari belakang dan memukul kepala Garrett dengan alat pemadam kebakaran. Pada saat yang sama ketika Dave kembali bersama keluarganya, sebuah monster besar muncul dari bawah, lalu menerjang Garrett dengan memakannya secara utuh, dan akhirnya, dia pun habis. Keluarga tersebut masuk ke bagian medis, di mana mereka membuat campuran asin dalam sebuah silinder, lalu melemparkannya ke arah monster tersebut begitu monster itu menendang pintu, dan akhirnya, makhluk itu pun habis seketika. Film Day of Reckoning diakhiri dengan keluarga tersebut yang akhirnya keluar dari bangunan, dan akhirnya, mereka pun menemukan bahwa seluruh dunia telah hancur, tetapi mereka siap untuk memulai proses pembangunan kembali. Pastikan untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu gak ketinggalan alur cerita film terbaru.